berjuang tapi nggak punya taktik, ini juga ngaco kan gitu ya. Yang menarik katanya ya di Sekolah Kreatifpreneur Muda itu ada sistem mentoring dan coaching. Karena kan orang kreatif itu biasanya dia nggak mudah menyerah gitu ya, Ya. terus tidak mudah Dihalangin di sini, lewat yang lain. Sekolah Kreatifpreneur Muda ini hadir sebagai bagian dari membangun peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali di Pojok Keluarga edisinya, tapi beda nih. Beda ya? Edisinya edisi mau wawancarain. Kenapa sih Bapak kepikiran bikin Sekolah Kreatifpreneur Muda? Coba. Kenapa? Ini kan era sekarang, itu semua serba ada loh. Hampir semua ada. Jadi Apa tuh? informasi banjir. Guru udah nggak perlu lagi sebenarnya ngasih informasi karena udah banyak. Nah, cuman yang perlu dimiliki oleh setiap orang itu bagaimana bisa mengorganisir informasi, punya tujuan informasi. Dan satu hal yang substansial sebenarnya adalah kreativitas. Bagaimana menggabungkan impian atau harapan, keinginan yang itu menjadi visi setiap anak yang lahir, gitu kan. Kemudian didukung dengan integrasi informasi yang ada. Itu kan kreativitas. Ya, jadi motifnya kayak gitulah ya. Gitu. Maksudnya di dunia ini ada apa sih yang nggak ada gitu ya? Informasi sudah bertebaran. Mau belajar fisika, kimia, kayaknya lebih advance di YouTube daripada di kelas gitu ya. Mau belajar musik bisa otodidak, belajar tentang desain ada Canva ya. Corel udah ketinggalan gitu ya. Zaman saya masih Corel. Sekarang masih. Orang biasa bisa bikin desain gitu kan. Bahkan bukan cuman Canva, sekarang udah zamannya AI atau AI ya. Udah zaman itu dari AI. Sunda ya berarti ya. Sunda, kayaknya orang Sunda dari Tasik kayaknya AI itu. Ya. Nah, kan menarik ya, idenya adalah mengintegrasikan ilmu sehingga menjadi sebuah karya dan itu didorong oleh kreativitas. Yang meracik itu kreativitas. Jadi, itu semua udah ada, source-nya udah ada, informasi ada, fasilitas ada, dan secara hardware Allah juga udah siapin, ada akal, ada hati gitu kan. Mantap. Kemudian kaki dan lain-lain. Tapi kan berapa banyak orang yang lumpuh dengan kondisi yang lengkap tadi, informasi yang serba ada, fasilitas yang ada, kenapa nggak punya kreativitas? Gitu. Jadi kreativitas itu apa sebenarnya? Kreativitas itu apakah sekedar beda dari orang lain, atau sekedar bikin sesuatu yang nggak ada, atau bikin sesuatu yang bikin orang lain itu surprise gitu ya, viral gitu. Tapi ngaruh juga nggak sih kalau itu tuh harus berdampak gitu ya kan? Kalau sekedar kreatif tapi nggak inovatif, kalau sekedar kreatif tapi cuman sekedar rame aja, tidak berimpact, tidak impactful misalnya. Nah, kreativitas itu apa sih dalam pengertian Sekolah Kreatifpreneur Muda? Kreativitas itu kan dari kata create gitu ya. Create. Jadi membuat sesuatu atau menciptakan sesuatu, melahirkan sesuatu ya. Siapa guru utama yang harus kita pelajari? Tuhan. Allah menciptakan yang luar biasa. Termasuk nih ciptain anak sini sayang. Gitu ya. Membuat sesuatu, melahirkan sesuatu. Kreativitas itu dari kata create, ya gitu ya. Jadi create, bahasa Arabnya itu kholako, yakhluku gitu ya. Jadi menciptakan. Orang yang menghasilkan sesuatu kreatif, gitu ya. Seberapa kreatif nanti dilihat ada kadarnya. Tadi apakah kemudian dia mungkin di level awal dia mencoba menduplikasi kan gitu ya.
Jadi dia ngikutin gitu ya. Kemudian nanti dia modifikasi, kemudian jadi sesuatu yang betul-betul baru. Ya itu adalah tahapan-tahapan kreatif yang itu nanti di sekolah kreatifpreneur muda itu dilakukan gitu ya, Oke. proses-proses itu. Misalnya manusia melihat tadi ya, guru yang harus kita pelajari betul ya, itu adalah Allah gitu ya, bagaimana menciptakan. Jadi manusia ngelihat bagaimana proses yang Allah ciptakan. Misalnya ngelihat, wah ini kok ada hewan berkaki 4 ya, Mm-mm. kemudian ada kuda, ada kijang, yang itu kemudian manusia berpikir jadilah mobil, nah Oke. gitu ya. Jadi ada mobil kijang, ada mobil kuda kan gitu ya. Dulu tuh Iya. sempat ada kuda loh ya. Kemudian manusia lihat ular, set ya, oh, ini panjang, kemudian dia bisa bergerak cepat, terinspirasilah dari situ jadi kereta api. Lihat papatong, what is the meaning of Capung, papatong? Ya, capung ya. Capung. Ya, capung. Nah, itu lihat capung, wis, itu pakai tenaga apa ya? Kemudian dipelajari sampai jadilah pesawat terbang. Nah, ini Burung ya, ya dari burung ya. dari burung ya, papatong burung, kemudian sistem nanti penyempurnaan sayap dari burung kan gitu ya. Iya. Nah, itu adalah lahir dari kreativitas gitu. Nah, Oke. sekolah kreatifpreneur muda itu adalah membuat menstimulus anak-anak untuk memiliki jiwa kreativitas itu. Oke, jadi jiwa ya, kreatif, jiwa yang Jiwa, kreatif. Berarti kan betul. ada proses ya. Betul. Proses. Berarti kalau dalam konsep jiwa itu nanti ada membangun mindset gitu ya, membangun daya juangnya gitu. Karena kan orang kreatif itu biasanya dia nggak mudah menyerah gitu ya, terus tidak mudah Dihalangin di sini, semangat. lewat yang lain. Ya. Di sini jadi nggak cepet ngeluh, patah arang. Iya. Jadi dia akan selalu optimis kan gitu ya. Oke, jadi Kayak air, resistensinya gitu ya. Jadi nggak bisa ini, ya udah cari cara yang lain kan gitu ya. Tidak stuck dengan nggak diizinin, nggak dibolehin. Betul, gitu makin ya. banyak aturan, bukan makin terbatas justru, tapi makin melahirkan kreativitas gitu ya. Jadi teman-teman di industri kreatif misalnya ya berapa kali ketika dibatasin malah justru makin kreatif. Lihat aja iklan-iklannya rokok tuh kan nggak boleh ya, tapi jadi malah kreatif justru gitu ya. Jadi itu yang nanti di sekolah kreatifpreneur muda itu ini kan tadi yang harus kita garis bawahi itu kan jiwa ya. Jiwa. Jadi nggak ada kaitan dengan dia apakah profesinya desainer atau bukan, pelukis atau bukan, penyanyi atau bukan, kan gitu ya. Jadi dia seorang anak yang kemudian sama orang tuanya dilarang nonton TV, orang yang berpikir kreatif ya udah saya mending bikin mobil-mobilan aja kalau gitu daripada kalau emang nonton TV nggak bisa. Nah gitu. Nah ini kita drive ke arah situ gitu. Anak mindsetnya tadi ya, makanya ada creative thinking gitu, ya, kemudian design thinking gitu. Tapi bukan berarti dia harus jadi desainer, enggak gitu. Jadi itu hanya metode aja gitu, hanya metode gitu ya. Sehingga wah di rumah kondisinya tiba-tiba musim hujan bocor. Orang kreatif nggak diem dia. Gimana caranya biar saya bisa mengganti itu genteng gitu ya. Waduh, nggak ada estager. Nggak ada tangga, gimana caranya bikin, nggak kemudian diem, nah gitulah ya. Jadi ini akhirnya kita melihat urgensi itu dibutuhkan saat ini gitu, dimana serba ada, kemudian tersedia semua, tapi kalau nggak ada jadi lumpuh, malah jadi kemudian dia tidak produktif. Nah itu makanya ini kenapa penting sekolah kreatifpreneur muda gitu, jadi kita mencetak jiwa-jiwa yang kreatif. Gitu. Oke, itu tentang kreatif ya. Artinya dia sebuah proses panjang ya. Bukan sekedar orang kreatif itu bukan cuman mereka yang kerja di dunia entertainment, desain, seni gitu ya. Bahkan
seorang guru pun ketika dia bisa membangun mindset muridnya itu kreatif. Ya. Seorang dokter yang punya 1000 cara ngadepin pasien anak-anak yang mogok misalnya itu kan Nggak mau kreatif. diperiksa misalnya. Kemudian Gitu. dia akan berpikir, ayo nak, oh ini adalah alat bisa jadi pesawat terbang. Oh itu kan kreatif gitu ya. Ya. Kemudian tadi guru ya, ada muridnya kok susah banget memahami apa yang disampaikan terkait materi matematika. Akhirnya dia cari cara kan, Ya, betul. biar anak-anaknya bisa paham. Dia bikin beberapa metode dan lain. Oh itu juga kreatif. Oke, baik ya. Terus yang kedua ada kata planner dari kata entrepreneur. Nah, gitu ya. Kan selama ini mungkin dunia seni itu, dunia kreatif itu hanya jadi bahasa istimewa, istilah istimewa di dunia seni, di dunia industri desain gitu ya. Kemudian kenapa ada kata tambahan entrepreneur, kemudian jadi di-joinkan jadi creative planner. Entrepreneurnya sendiri apa sih sebetulnya? Ya, entrepreneur ini kan pengusaha ya, pahlawan, dia pejuang, sehingga eh, kata kreatif kemudian combine dengan planner ini harapannya dia pejuang yang kreatif gitu ya, dan dari berbagai lini artinya. Nah tugas kita mah sebenarnya ini kita belak-belakan ya, ini tapi rahasia antara kita aja. Siap. Ya jadi karena sebenarnya domainnya kita manusia itu kan ada di hope aja gitu, ada di proses. Makanya la'alla khuluqin azim gitu ya. Jadi selalu posisinya adalah di la'alla gitu ya. Jadi berjuang. Nanti proses nanti dapat kekayaan itu side effect ya dari apa yang dilakukan gitu. Jadi nah jiwa mentalitas pejuang ini harus dimiliki sehingga ditambah dengan tadi kombinasi karena berjuang tapi nggak punya taktik ini juga ngaco kan gitu ya, maka itu ada di kreatifnya kan gitu ya, taktik kemudian strategi gitu, jadi kecepatan itu nggak cukup gitu, orang cepat aja. Saya berapa kali mencoba simulasi ini ya dalam keseharian, ada orang naik motor kenceng banget tapi saya lihat ini nggak pakai taktik gitu ya. Sampai saya set tuh kan saya duluan jadinya kan gitu ya. Terus punya strategi. Ada strategi gitu ya. Jadi nah ini penting sehingga pejuang dikombinasikan dengan kreativitas gitulah. Jadi makanya kita membuat creative runner muda gitu ya, sehingga ini jadi mental dari siswa gitu ya. Jadi ketika dia jadi suami misalnya ya, ketika dia jadi suami dia tidak lantas kemudian berdiam diri, dia punya tanggung jawab. Bagaimana saya harus menghidupi keluarga? Bagaimana saya harus bisa bermanfaat untuk sekitar gitu ya? Mereka dia coba membuat men-scale up misalnya UMKM kan gitu ya, gitu ya, sehingga dengan apa? Nah, salah satunya tadi desain ada gitu ya. Desain itu jadi metode, artinya karena apa sih yang bisa lepas dari desain sebenarnya kan gitu ya. Kayak produk itu kan harus di dress up gitu ya, biar menarik gitu ya. Orang ngelihat sesuatu kan nggak bisa lepas dari visual atau desain, nah gitu ya. Sehingga itu bisa menjadi materi-materi yang ada di sekolah kreatif muda. Oke, sip ya. Jadi secara filosofi kita udah paham nih, tidak sekedar kreatif di dunia industri, bahkan di berbagai profesi, tidak juga harus selalu jadi pengusaha, tapi maknanya adalah mau berusaha gitu ya, jadi mahasiswa strategi, gitu ya, seperti itu. Nah, oke, berarti kan ini udah ada program berjalan ya. Kira-kira dari segi pendekatan-pendekatan untuk creative planner muda ini bentuknya seperti apa sih? Ya, ini salah satu keseriusan dari sekolah creative planner muda adalah pilihan programnya dulu nih ya. Jadi kita menggunakan kenapa menggunakan homeschooling gitu ya.
justru itu adalah salah satu indikator betapa seriusnya sekolah kreatifpreneur muda gitu ya. Sehingga setiap programnya itu betul-betul bisa langsung ke lapangan gitu. Jadi Oke, nggak di oke. kelas. Jadi misalnya satu hari di kelas ya, kasih pemahaman, wawasan, konsep, creative thinking dan lain sebagainya. Kemudian nanti hari berikutnya besok Mm-mm. atau 2 hari misalnya itu langsung ke industri kreatif misalnya ya. Mm-mm. Jadi langsung ke lapangan gitu ya. Mm-mm. Langsung dia mencari ide, gagasan Oke. ya ke perusahaan-perusahaan kayak kemarin misalnya itu menarik itu mereka ada di Bandung itu ada sentra percetakan ya, ada Iya. sentra Mm-mm. percetakan itu di daerah Pagarsi sehingga mereka masing-masing melihat langsung ke lapangan seperti apa sebenarnya proses pembuatan perusahaan kan gitu ya. Oke. Jadi dan banyak insight. Jadi tidak hanya tentang apa industrinya, Mm-mm. tapi justru yang kita menarik di sini adalah personalitinya gitu, Mm. yang tadi jiwa Mm-mm. mental kreatif sama mental pengusahanya itu. Jadi Oke. ternyata kan ada satu anak yang menarik adalah, oh tadi gimana setelah ditanya, gimana pengalamannya? Jutek katanya gitu ya. Mm-mm. Kayaknya tahu kita nggak bakalan mesen Di luar. apa cetakan. Nah, terus gimana melihat kayak gitu? Suka nggak? Enggak. Eh, nah, kalau seandainya nanti jadi pengusaha bagaimana? Berarti saya mau dia beli atau enggak, saya harus berbuat baik, gitu ya. Oke. Jadi poinnya kan dapet tuh Iya. pointernya. Jadi dia, Insight-nya ya. iya, dia akhirnya kan, oh iya, nah itu kan akhirnya makna yang sesungguhnya melakukan kebaikan. Makanya di Oke. sekolah kreatif muda ini nilai-nilai Islam itu diterapkan langsung Oke. dalam proses kreatif yang dilakukan, Oh. proses lapangan, begitu. Oke, gitu ya. Jadi dari segi program itu banyak ke lapangan langsung Ya, ketemu dengan para praktisi di praktisi, bidang di berbagai bidang ya ya, ya, sebetulnya ya tidak selalu di bidang iya, bisnisnya iya, gitu ya. iya, Tapi mereka yang memang sungguh-sungguh kayaknya ya iya, gitu ya. Yang benar-benar sungguh-sungguh optimal, mindful menjalankan profesi sampai menjadi misi iya, gitu ya, seperti itu. Nah, oke, mungkin ada hal yang menarik ya dari Sekolah Kreatifpreneur Muda ini terkait dengan nanti lulusannya ngapain sih? iya. Nah, ini kan penting juga ya, Betul, betul, betul. karena 3 tahun di Sekolah Kreatifpreneur Muda, 6 tahun Sekolah Kreatifpreneur Muda, nanti ujungnya apa? Iya, iya, Diharapkan apa iya, gitu iya. ya, capaiannya apa gitu. Baik. Nah, sekolah kreatifpreneur muda ini ada 2 program ya, artinya yang dia reguler, kemudian ada yang dia boarding gitu ya. Hmm. Jadi eh di mana siswa kemudian dia bisa eh, datang langsung buat yang dekat dengan area sekolah kreatifpreneur muda bisa Mm-mm. dia ikut reguler, tapi kemudian kalau yang jauh juga jangan khawatir ya, kami Mm-mm. mengakomodir dari yang luar kota Bandung ya. Itu ada boardingnya ya, sehingga itu silahkan nanti datang. Nah, untuk nanti programnya sendiri itu ada 2 yang kita coba konsentrasikan. Jadi yang pertama adalah sebagai pengusaha gitu ya, kemudian berikutnya adalah dia kita targetkan untuk bisa kuliah di luar negeri gitu ya. Oke. Adapun di dalam negeri itu silakan lah ya, artinya pilihan. Tapi kita konsentrasi nanti kedua itu ya. Oke. Jadi pertama adalah sebagai pengusaha kita siapkan lulus itu langsung bisa buka perusahaan gitu ya. Bahkan dari mulai awal itu kita udah siapkan mereka, terutama adalah di tingkat 2 atau berarti semester 3-an lah ya. Mm-mm. Atau kelas berapa itu berarti sekarang? Kelas 10, 10 11, ya? 12. 10, 11. Iya. Kelas 10. Nah, itu mereka udah kita buat ya, udah mulai menghasilkan gitu ya dari desain ya, terutama memang mainnya adalah di desain. Mhm. Ketika pun di luar itu juga banyak kayak kemarin misalnya ada siswa kita itu sekolah kreatifpreneur muda itu dia
jualan di salah satu aplikasi ya, kartu gitu ya, kartu apa itu, nah itu banyak gitu. Jadi tapi ketika pun dia adalah memang skillnya di bidang desain itu akan berelasi langsung dengan pabrik kreativitas. Jadi ada perusahaan SMP pabrik kreativitas yang itu mengakomodir langsung siswa-siswa berkarya sehingga mereka udah mulai merasakan dapat hasil dari situ. Nah, gitu ya. Dan yang kedua itu tadi konsentrasi untuk ke luar negeri gitu ya. Jadi kuliah luar negeri sehingga beberapa negara kebetulan kita sudah coba jalin kerjasama ya dengan beberapa duta besar ya di beberapa negara sehingga nanti kita akan coba konsentrasikan sesuai dengan keahlian atau minat dari siswa sekolah kreatif Muda. Oke, ya. Jadi memang walaupun bentuknya homeschooling, tapi sebetulnya sudah tidak ada lagi permasalahan terkait dengan nanti ijazahnya gimana gitu ya. Bahkan mau melanjutkan ke luar negeri juga penting gitu. Tinggal nanti mungkin berpikirnya adalah bagaimana nanti ujungnya punya portofolio non akademik, gitu ya. Jadi portofolio non akademik. Yang menarik katanya ya di Sekolah Kreatifpreneur Muda itu ada sistem mentoring dan coaching. Itu kayak gimana itu? Karena menarik nih kan. Kita baru ngeh dengan mentoring coaching itu ya di sekarang lah ya di dunia bisnis gitu. Terus kalau penerapannya di SMA itu seperti apa mentoring dan coaching? Iya. Ini kan pola pendampingan ya dalam konsep Islam itu sebenarnya ada murabi istilahnya tuh ya. Jadi untuk bertumbuh ya si anak ya mendampingi sehingga nanti metode ini juga digunakan di dunia olahraga ya. Dunia olahraga itu menggunakan sistem itu. Jadi dengan metode coaching ini itu bisa langsung melihat potensi yang dimiliki oleh siswa gitu ya. Jadi dengan proses coaching ini itu harapannya ini bisa menggali sisi optimal dari setiap siswa gitu karena jadi walaupun misalnya orang tua punya program untuk anaknya gitu itu jadi sifatnya adalah melengkapi ketika tiba-tiba anak dia punya ternyata visi yang jauh lebih mantap gitu ya. Nah ini bisa terfasilitasi dengan sistem coaching tadi gitu ya. Sehingga itu nanti setiap anak itu ada pendamping ya untuk bertumbuh ya terutama tadi karena kita berharap mereka mendampingi untuk perusahaannya atau opsi yang kedua adalah untuk kuliahnya gitu ya. Kalau misalnya dia berniat ingin buka usaha, udah mulai tuh model bisnis kanvas sudah disiapin dan akan dimonitoring tuh sama coachnya, gitu ya. Ini revenue streamnya seperti apa, cost structure-nya kayak gimana. Jadi cost structure, kemudian revenue stream, kemudian value-nya itu udah bisa didampingin nih sama coachnya kan gitu ya. Kemudian buat yang mau ke luar negeri, apa yang harus disiapkan? Bahasa misalnya, sehingga bahasa kalau mau ke Jepang berarti dari sekarang dia udah mulai disiapin ya dari awal. Betul ya. Jadi makanya setiap orang atau orang tua nih udah punya bare minimum biayanya gitu ya. Jadi mau kemana? Misalnya mau ke Swiss, bayar minimumnya berapa berarti? Jadi udah tahu nanti di awal gitu ya. Berarti yang harus disiapkan dana misalnya 50 juta misal ini ya. Kemudian nanti gimana strateginya biar di sana bisa mencari bisa survive ya mencari beasiswa, peluang-peluang usaha gitu dan yang itu udah dikasihkan di Sekolah Kreatifpreneur Muda gitu ya. Sehingga jiwa-jiwa kreatifnya bisa muncul tuh di sana kan gitu ya.
Nah, sehingga tapi orang tua kita udah menyiapkan bare minimum tadi, misalnya anggaran, oh ini berapa, ini mau di Australia atau mau di mana. Nah, ini nanti akan ada di sesi wawancara kan gitu ya. Oke. Jadi pas sesi wawancara, oh anak saya pengen ke Australia, ya udah di Australia itu seperti apa gambarannya gitu ya. Oke. Kemudian di tahun pertama harus seperti apa, di Mm-mm. tahun kedua dan ketiga harus seperti apa. Nah, itu nanti diberikan gambar. Oke. Jadi sebetulnya untuk menghadirkan pendidikan seperti ini kan memang tidak murah ya. Ya, ya. Itu yang harus sama-sama kita sadarin gitu. Jadi setiap orang tua harus melihat ini sebagai sebuah effort gitu ya, bahwa kita memang totalitas untuk melakukan pendampingan. Dan kenapa bare minimum itu kemudian dibahas? Sebetulnya karena kalau mau hitung-hitungan gitu ya, kalau mau hitung-hitungan, mendingan kita cari SMA yang biasa-biasa aja misalnya gitu, dan nanti tinggal kuliahnya, atau mendingan sekarang capek mendidik di ngasih kesempatan belajar dengan pola sekolah kreatif planner muda, tapi kemudian untuk gaining something yang lebih besar, itu sebetulnya pilihannya masing-masing ya, Ya. gitu. Tapi pengalaman kami sih sebetulnya menghadapi siswa-siswa di sekolah kreatif planner muda itu salah satunya adalah perubahan mindset. Ya. Jadi mereka sudah di tahap di mana belajar untuk berkomitmen dengan pilihan-pilihannya. Belajar bahwa ketika kita sudah memilih sesuatu, maka tuntaskan, pertanggungjawabkan, totalitas di situ. Nah, gitu ya. Jadi poin-poin itu. Nah, berarti kan pendekatannya juga sangat personalized ya. Ya, Makanya betul. pendekatannya personalized kurikulum gitu ya. Personalized kurikulum di mana setiap siswa coba digali dulu minatnya, mentorship-nya dari guru kelas juga sangat-sangat personalized, terus kemudian coaching juga coba untuk disesuaikan dengan jalur-jalurnya gitu ya. Nah, satu lagi mungkin keterlibatan orang tua selain tadi ngomongin bare minimum dana, karena kan namanya homeschooling ya. Ya. Kira-kira gimana sih bentuk kemitraan dengan orang tua ketika konsep pendidikan ala sekolah kreatif planner muda ini ada, apalagi kan ada boardingnya Ya. ternyata gitu ya. Kan kalau boarding berarti nggak tinggal sama orang tua dong. Ya. Bagaimana tuh cara orang tua membangun interaksi dengan anak? Ya, baik. Jadi di sekolah kreatifpreneur muda ini setiap orang tua, makanya ini penting fase awal ya. Fase awal itu wawancara dan pendampingan ya dari awal sehingga clear visi orang tua terhadap anaknya, gitu ya. Kalau belum clear, maka nanti akan ada program khusus dari sekolah kreatifpreneur muda untuk mendampingi orang tua. Profiling gitu ya, family profiling gitu. Betul ya. Jadi nanti akan ada tuh didampingi tuh orang tuanya. Hampir serius itu coba ya kan. Satu persatu ya. Iya, satu persatu. Jadi artinya ini anak ini harus clear nih antara suami istri dulu dah. Gitu ya. Biar dulu ya. si bapaknya pengen apa, ibunya pengen apa. Kalau beda kita ambil artinya komprominya di mana nih kan gitu ya, sehingga sekolah nanti kita akan dampingi gitu. Nanti sekolah itu dia outsider ya, jadi akan memberikan pandangan secara objektif. Berdasarkan apa? Kapasitas anak, psikologi anak, skill yang ada, modal dasarnya gitu. Ini anak lebih ke sana misalnya ya, dengan source untuk penggalian potensi ya. Nah, sehingga nanti kita akan ketemulah di sana gitu ya. Dan bahkan boleh jadi masing-masing kan ada argumen dan itu justru kita harapkan gitu. Jadi di setiap orang tua itu saya punya bisnis misalnya dan saya berharap anak saya bisa teruskan. Nah, gitulah. Nah, itu udah clear dari awal. Nah, kita akan declare ya gitu ya, sehingga inilah yang akan terjadi kerjasama kita dengan orang tua kan gitu ya. Ketika di awal, oh anak saya sih timeline-nya sebenarnya nanti beres tetap nih ya kuliah dulu. Oke, nggak masalah. Nah, berarti nanti seperti apa? Berarti apa yang harus disiapkan dari orang tua? Nanti dari sekolahan apa, dari orang tua apa? Nah, gitu ya, sehingga ini bisa terbangun ya, koneksi ini gitu antara sekolah, orang tua, dan siswa. Nah, lalu bagaimana dengan yang boarding gitu ya? Nah, kalau yang boarding itu berarti segala
hal yang terkait dengan pengembangan personality anak itu akan ada di tanggung jawab oleh murabinya gitu ya, atau coachnya kan gitu ya. Jadi setiap anak nanti ada murabinya, sehingga salah satunya adalah bagaimana dia interaksi sosial tetap gitu ya, dipandu. Kemudian sholat subuh, maka di boardingnya sekolah kreatifpreneur muda mereka harus langsung terjun ke masyarakat gitu ya, Oke. sehingga betul-betul memang simulasi gitu, nggak sistemnya adalah eliminasi dari satu lingkungan gitu. Kalau kita langsung nanti di sekolah kreatif muda itu langsung ke masjid, nanti koordinasi dengan DKM, mereka mulai dikasih ruang untuk komat gitu ya, nanti imam, kemudian sehingga nanti tugas murabi itu adalah menyiapkan mereka siap untuk menjadi imam. Jadi udah surat-surat favorit ya, kemudian yang touch gitu ya, yang nyentuh hati gitu ya. Kemudian bacaan, wirid, zikir dan lain-lain. Kemudian juga menyiapkan makanan, sarapan pagi, yang kira hal-hal seperti itu betul-betul itu dibangun ke rumah tanggaan ke ya. rumah tanggaan. Nah, itu seperti itu nanti pola hubungan dengan orang tua gitu ya. Sehingga nanti tetap makanya ada waktu-waktu di mana mereka kan dulu mah saya ingat kalau pesantren susah banget pulang. Kita malah silakan ini ada area untuk pulang. Nah, dan udah ada jelas nih apa ketika nanti siswa ada di rumah, roadmap-nya jelas apa yang dilakukan di sana. Nah, gitu ya. Kemudian bahkan ini anak-anak siswa sekolah kreatif muda pada malas pulang. Susah pulang Susah ya. pulang gitu ya, betah mereka ya, sehingga nah karena ya tadi metode yang dibangun memang betul-betul adalah kesadaran ya. Penumbuhan kesadaran. Kemudian aktivasi cinta dalam diri mereka gitu ya, akan Value Tuhan, ya akan diri, akan lingkungan gitu. Itu yang coba kita bangun ya, relasi dengan orang tua, sehingga orang tua juga jangan sampai lost kontak di kita, selalu diorganize gitu. Kita udah panjang lebar ya ngobrol. Kira-kira dengan mimpi yang cukup besar dan misinya udah jelas, udah clear nih mah, udah clear mission gitu ya. Mau mendidik muda-mudi yang siap untuk memiliki jiwa-jiwa kreatif dan jiwa entrepreneur gitu. Nah, kira-kira apa? Ada pesan khusus atau mungkin closing statement dari suhunya sekolah kreatifpreneur muda? Ya, ini menarik ya. Yang menariknya adalah jauh-jauh hari Rasulullah tuh udah berkoar-koar ya terkait dengan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak gitu ya. Jadi kita GR seolah-olah kreativitas ini satu hal yang baru, padahal enggak, itu harus hasil prediksi yang lama banget ya. Jadi bahwa sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan itu untuk kreativitas gitu ya. Jadi menyempurnakan akhlak lah kalau di situ ya. Biar nah cuman kan kata akhlak ini jarang ditranslate gitu ya secara utuh gitu ya. Jadi menyempurnakan akhlak. Akhlak itu apa? Nah, gitu ya. Dari tadi yang kita bahas di awal bahwa kata akhlak ini dari kata kholaqo yakhluqu akhlakon gitu ya. Jadi kreativitas. Maka sekolah kreatifpreneur muda ini adalah bagian dari upaya kita untuk mendidik muda-mudi yang tangguh ya, memiliki jiwa kreativitas dan pengusaha ya, entrepreneur di era yang ini serba ada gitu ya, era serba ada, kemudian informasi begitu banyak gitu. Cuman berapa banyak yang dia punya tujuan yang jelas dalam hidup gitu ya. Yang akhirnya semua informasi itu tidak berarti apa-apa gitu ya. Kemudian tools kita mau mesen apa aja sekarang ada kok gitu. Mau nyetak 3D ada iya, ya. 3D ada, semua serba ada, kebayang gitu. Tapi kalau kalau tidak memiliki inisiatif, tidak memiliki daya kreativitas tadi untuk mengorganisir semua itu dan jadi satu karya, nah itu kan sayang gitu. Maka sekolah kreatifpreneur muda ini hadir sebagai bagian dari membangun peradaban. Selesai. Berapa lama tuh, Kak?